Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfat Arestian dengan NIM 2023111602 dari kelas AU Teknik Elektro Institut Teknologi PLN. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Manajemen Teknik, saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan atau planning. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah aspek yang mendasar dari manajemen yang melibatkan beberapa proses, diantaranya menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, dan strategi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, serta menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi, yaitu tujuan strategis, sasaran keuangan, dan pengembangan produk. Berikutnya ada menentukan tindakan yang akan diambil, yang terdiri dari implementasi teknologi informasi, strategi pemasaran, dan manajemen risiko. Alokasi sumber daya, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan material. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan fungsi dalam organisasi, memastikan semuanya selaras dan bekerja menuju tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kemajuan organisasi. Proses-proses perencanaan. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi ini merupakan penilaian atau kegiatan untuk menilai lingkungan internal maupun eksternal dari organisasi, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau yang biasa kita kenal dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Setelah analisis SWOT kita tetapkan atau kita dapatkan, kita lanjut menetapkan tujuan. Nah, tujuan di sini itu harus tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Setelah tujuan kita tetapkan, kita menyusun strategi, yaitu strategi yang dikembangkan untuk menguraikan bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala apa yang akan dihadapi di kemudian hari. Yang berikutnya yaitu merencanakan tindakan. Merencanakan tindakan di sini lebih spesifik karena di dalamnya ada jadwal pelaksanaan, ada alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang telah disusun tadi. Setelah strategi disusun, perencanaan tindakan juga sudah dibuat jadwalnya, alokasi sumber daya, maka berikutnya yaitu implementasinya, yaitu tindakan yang direncanakan tadi harus dilaksanakan dengan tetap melakukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Organisasi secara berkala harus meninjau dan mengevaluasi efektivitas upaya perencanaan, membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kemajuan terus-menerus menuju tujuan. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan tingkatan ada 3, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional. Perencanaan strategis lebih berfokus pada perencanaan jangka panjang dan tujuan organisasi, serta melibatkan perumusan strategi dan kebijakan tingkat tinggi untuk memandu masa depan organisasi. Sedangkan perencanaan taktis, dia lebih ke perencanaan yang sifatnya segera dan lebih spesifik, serta alokasi sumber daya untuk mendukung tujuan strategis. Sedangkan perencanaan operasional yaitu perencanaan yang melibatkan pengembangan rencana dan tindakan rinci untuk operasi sehari-hari organisasi. Berikutnya yaitu jenis-jenis perencanaan berdasarkan fungsinya. Dibagi menjadi 7, ada perencanaan keuangan, perencanaan SDM, perencanaan pemasaran, perencanaan operasi, perencanaan logistik, perencanaan layanan pelanggan, dan perencanaan layanan publik. Untuk perencanaan keuangan mencakup perencanaan anggaran, peramalan, dan pengelolaan sumber daya keuangan organisasi. Perencanaan SDM melibatkan penilaian kebutuhan SDM dan pengembangan strategi untuk memastikan ketersediaan orang dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat.
Perencanaan pemasaran di sini lebih berfokus ke promosi dan menjual suatu produk atau layanan. Perencanaan operasi melibatkan pengembangan rencana untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan pengiriman produk atau layanan organisasi dan memastikan efisiensi dan efektivitas. Perencanaan logistik, perencanaan dan koordinasi aktivitas rantai pasok, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan transportasi untuk memastikan pengiriman barang dan layanan tepat waktu dan efektif. Berikutnya ada perencanaan layanan pelanggan, yaitu proses strategis untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan efektif. Yang terakhir ada perencanaan layanan publik, di mana pada perencanaan ini terdapat penyampaian layanan yang efektif kepada masyarakat atau kepada warga, memastikan akses yang adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari semua pemaparan tadi dapat kami simpulkan, yaitu perencanaan merupakan aspek yang mendasar dari manajemen yang melibatkan proses menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, dan strategi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi, serta menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan ada 5. Pertama, menetapkan tujuan organisasi, menentukan tindakan yang akan diambil, alokasi sumber daya, koordinasi, dan pengendalian. Proses-proses perencanaan ada 6. Yang pertama, analisis situasi, penetapan tujuan, formulasi strategi, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan tingkatan ada 3. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua perencanaan taktis, yang ketiga perencanaan operasional. Sedangkan jenis-jenis perencanaan berdasarkan fungsi ada 7, yaitu perencanaan keuangan, perencanaan SDM, perencanaan pemasaran, perencanaan operasi, perencanaan logistik, perencanaan layanan pelanggan, dan perencanaan layanan publik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada quotes dari Bapak Yusuf Kala. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.